Kemarin di Manado saya ketemu satu orang ibu saudara. Lalu dia cerita, Bu Debbie saya ini hidup hanya karena kemurahan Tuhan Bu hari ini. Kenapa Bu? Jadi saya ini dulu Bu dari kecil saya punya cita-cita jadi mafia perempuan di Indonesia. Dalam hati saya, ibu punya cita-cita jadi mafia perempuan di Indonesia. Kayaknya cuma orang gila yang punya cita-cita begitu. Benar gak saudara? Mana ada orang punya cita-cita jadi mafia? Lalu dia bilang begini, iya Bu karena saya ini dari dalam kandungan ini saya ini sudah tertolak. Saya itu anak perempuan. Ketika papa saya tahu bahwa saya ini anak perempuan, maka saya sudah dikutuk dari dalam kandungan. Dia sudah menolak, wah anak perempuan mesti bawa sial. Karena dia berharap anak itu laki-laki. Ketika ibu ini lahir saudara, bapaknya bilang jangan kasih susu ya, kasih minum air putih biasa saja. Anak sial. Begitu diimani anak sial, karena orang tuanya juga belum bertobat, gak kenal Tuhan. Ya dia imani anak sial, ya benar terjadi sial. Apa yang engkau imani maka itu yang akan terjadi menimpamu. Makanya jangan kau imani sesuatu yang buruk, imani yang baik. Umur 4 bulan anak itu, papahnya ini kan punya kapal. Kapalnya terbakar di tengah laut, tenggelam. Semakin bencilah dia dengan anak ini dan bertambahlah dia bilang memang kamu anak sial. Lalu semakin benci anak ini dipukulin, dihajar. Saudara bisa bayangkan loh, seorang anak yang tidak berdosa tapi tidak diharapkan kelahirannya, bahkan sejak dalam kandungan sudah dituduh pembawa sial. Dia lahir dengan kepahitan, tertolak, diperlakukan tidak adil. Dan dia mencari cara bagaimana supaya saya ini hidup bisa merdeka. Akhirnya dia memutuskan dia tidak selesai sekolah, umur 17 tahun dia menikah. Karena dia berpikir aku pengen keluar dari rumah orang tuaku. Nah saudara bisa bayangkan anak tertolak, kepahitan, banyak luka batin, kecewa. Dia menikah saudara, menikah dengan orang juga yang tidak bertobat, yang tidak kenal Tuhan. Kira-kira pernikahannya langgeng? Ya jangankan harapkan sorga, ya itu pasti jadi neraka. Benar saja 2 tahun pernikahan gagal, bercerai di tengah jalan. Lalu apa yang terjadi? Tapi dia senang, dia bebas karena dia keluar dari rumah keluarga orang tua. Dia mulai menghidupi dirinya sendiri, dia punya anak. Satu, lalu dia mulai cari kerja karena dia suka ke diskotik, ya ketemunya ke kelompok orang-orang seperti itu. Dia tadinya dapat kerjaannya packing narkoba. Packing ya, dibungkus plastik kecil-kecil, ukurannya segini, dia yang nimbang, dia yang bungkus. Lama-lama dia bilang sama bosnya, dia juga jadi tukang antar, kurir, yang pesan sini dia yang pergi antar. Dia bilang gini, bos saya ini enak banget ya, kerja cuma gini duitnya banyak. Lalu dia mulai tanya sama bosnya, boleh enggak saya ambil sedikit-sedikit juga saya cari pelanggan. Bosnya bilang ya boleh aja, ini cari duit cepet loh. Akhirnya dia mulai jadi pengedar. Dia mulai jualan kecil-kecil, dapat untung makin besar, makin besar. Ketika dia sudah menikmati saudara, dia bilang Bu saya akhirnya punya rumah, punya mobil. Saya dapatlah apa yang saya inginkan. Karena keberhasilan menurut konteks orang dunia itu punya uang banyak. Padahal belum tentu orang yang punya uang banyak itu berhasil di mata Tuhan. Justru banyak yang tersesat. Lalu ketika dia mulai merasa memiliki segalanya, tapi dia bilang benar Bu, punya uang banyak di luar Tuhan gak ada damai sejahtera. Tiba-tiba teman SMP-nya datang ke rumah. Teman SMP-nya sudah jadi pendeta. Lalu teman SMP-nya bilang, saatnya kamu tobat. Saya ini datang ke sini membawa suara Tuhan. Tuhan mengasihimu. Asal kamu mau bertobat. Dia ngomong sama teman SMP-nya jadi, kamu salah minum obat ya? Kenapa kamu jadi pendeta? Astaga hari gini orang masih mau senang-senang. Nanti tobat itu kalau udah tua, mau mati baru tobat. Temannya pulanglah saudara, nggak diterima omongannya. Bener nggak berapa lama, berapa bulan kemudian dia ketangkep polisi. Dia masuk penjara di sel, tapi karena ada uang, ada backingan, cuma 4 bulan di penjara dia keluar. Bukan semakin baik, semakin menjadi. Dia jadi pengedar yang lebih berat lagi, lebih tinggi lagi kelasnya. Uangnya makin banyak, tiba-tiba saudara dia ketangkap polisi yang kedua. Kali ini dia divonis penjara 6 tahun. Dia bilang ada duit kok gampang, ada backingan. Ternyata tidak ada seorang pun yang menolong dia. Dia suruh adiknya jual mobil, jual rumah untuk jaminan. Habis semuanya tapi dia tidak bisa keluar dari penjara. Disitulah dia terpuruk, dia terpukul dan dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lagi menolong. Saat itu adiknya bawa lagi temannya itu yang pendeta datang ke penjara, layani dia. Tapi dia bilang ya udah aku mau buka hati bagi Tuhan. Tapi dia bilang saat itu Bu saya cuma nipu-nipu di dalam hati. Saya bilang supaya Tuhan bebasin aku dari penjara.
Lalu dia didoakan saudara, dia terima Yesus. Tadinya dia juga gak kenal Tuhan, di agama lain. Dia mulai berdoa. Ya, kalau orang di penjara, maka doanya apa? Bebaskan kami. Ya, saudara pernah di penjara? Pernah di penjara ya Pak ya? Kok kayaknya menjiwai banget ya Pak ya? Ya, tapi memang benar. Orang di penjara pasti doanya, aku pengen bebas dalam nama Yesus. Aku percaya mujizat terjadi. Dia nangis, dia jengking di penjara. Tiap hari doanya sama. Tuhan, bebaskan aku. Aku percaya kuasa-Mu dahsyat. Aku percaya Engkau sanggup. Engkau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Aku bebas dalam nama Yesus. Dia saudara, ya di penjara 1 tahun pertama dia doa terus, doanya sama. Bebaskan aku. Bebas? Enggak. Tawar hati? Iya. Kecewa sama Tuhan? Iya. Namun puji Tuhan di penjara itu ada pelayanan rohani. Ya, dia buka hati, dia mulai baca Alkitab. Lalu dia bilang, Tuhan, aku sadar enggak ada satupun manusia yang bisa tolong saya sekarang. Cuma Engkau. Tuhan, aku buka hati bagi Engkau. Apa rencanamu? Apa maksudmu aku ada di penjara? Saudara, di dalam segala perkara Tuhan itu turut bekerja untuk kebaikan kita. Tapi banyak orang gak tahu bahwa kemurahan Tuhan itu cukup. Lalu dia mulai cinta Tuhan dari hati. Dia mulai nangis berserah sama Tuhan. Ketika dia baca Alkitab, dia tahu firman Tuhan berkata, engkau tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bagi kebaikanmu, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia bilang, Bu, saya mulai merubah doa saya. Dia mulai berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau memang mengizinkan aku harus jalani masa tahananku ini, maka Tuhan, aku berdoa, beri aku kekuatan, damai sejahtera dan sukacita untuk menjalani masa tahananku ini. Lalu dia mulai berubah. Dia bilang ternyata, jadi bukan soal di diskotik atau di penjara. Waktu engkau berhasil mengenal rencana dan kehendak Tuhan atas hidupmu, maka pandanganmu berubah. Cara pikirmu berubah. Dia bilang di penjara saya bersukacita, Bu. Di penjara saya damai sejahtera. Saya kuat di penjara. Setiap hari yang saya harapkan hanya berdoa bertemu Tuhan, ada damai yang begitu luar biasa. Sebaliknya, waktu engkau tidak mengerti rencana Tuhan, sekalipun engkau lagi ada di diskotik, engkau dugem, engkau dimanapun, kalau engkau gak ngerti rencana Tuhan, hidupmu gak akan pernah damai. Amin. Dia mulai berubah saudara. Makanya saudara, kenapa banyak orang doanya gak dijawab? Sebenarnya bukan gak dijawab, tapi karena engkau salah berdoa. Jangan ngotot minta keinginanmu sebab Tuhan tahu kebutuhanmu. Bagi Tuhan lolosin dia dari penjara bisa enggak? Bisa, semudah Tuhan hanya berfirman. Tapi kali ini Tuhan tidak meloloskan dia karena Tuhan mau dia mengerti kehendak Tuhan di hidupnya. Itulah keberhasilan. Amin. Keberhasilan itu bukan waktu kau punya langganan banyak jual narkoba. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, itu berhasil. Itu bagi orang dunia. Ya, sekarang orang mau kaya kan bisa cepet toh. Jadi pelakor aja. Bidik suami orang, kira-kira kaya. Ya, jadi pelakor, dipelihara di apartemen, kasih apartemen. Ya, kasih mobil, kasih ini. Ya, mau aja. Sekarang kucing sama orang sudah gak beda, sama-sama peliharaan. Saya berdoa di sini tidak ada peliharaan, amin. Tobat kau ya. Buat apa engkau peroleh dunia dan segala isinya tapi engkau kehilangan nyawamu, mati, binasa. Saudara, tapi ketika dia mengerti kehendak Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku tidak berdoa supaya engkau lepaskan aku dari penjara. Aku berdoa, beri aku damai sejahtera, sukacita untuk menjalani masa tahananku. Supaya aku tetap kuat bertahan. Wow, saudara. Lalu dia harusnya divonis 6 tahun penjara. Dia dapat kebebasan bersyarat. Akhirnya dia cuma jalani 4 tahun. Waktu dia keluar, dia bilang saya sudah betah di penjara loh Bu sebenarnya. Karena saya sudah banyak bersaksi di penjara, orang-orang juga mendengar kesaksian saya tentang Tuhan. Saya harus keluar dari penjara. Tapi kali ini ketika saya keluar, saya lebih menghormati dan menghargai kebebasan. Saya hidup benar-benar takut Tuhan. Lalu dia mulai pelayanan, dia mulai bersaksi. Dia bilang, Ibu saya kerja biasa Bu, nggak lagi jual narkoba yang uangnya langsung banyak. Saya kerja biasa.
Tapi Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Dan kalau kita mengerti semua dalam hidup kita ini karena kemurahan Tuhan. Saya terima berapa? Saya bersyukur. Orang yang mengerti bahwa semua yang ada dalam hidupnya karena kemurahan Tuhan. Dia mudah bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Tapi orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah kemurahan. Ya dikasih banyak pun tetap tidak bersyukur. Bersungut-sungut terus.